Halo, welcome back to Deck Aircraft Channel. Kali ini saya akan memberikan tips cara mencari TDC atau Top Dead Center. Biasanya ada kendala mesin tidak mau nyala itu karena TDC-nya tidak pas. Nah, posisi TDC itu ada di trigger setup. Ini disesuaikan ya sama jenis mobilnya, mau dia missing tooth-nya berdasarkan cam speed atau crank speed. Nah, yang jadi hal yang terpenting adalah trigger angle-nya. Trigger angle itu berbeda setiap jenis mobil maupun tipe dari missing tooth-nya itu sendiri. Jadi beda-beda. Misalnya mobilnya sama, missing tooth-nya sama, itu pasti berbeda. Sebagai contoh, di Tuner Studio ini menggunakan trigger angle 71. Nah, untuk mencari angka 71 ini menggunakan timing light. Nah, dari mana sih angka 71 itu didapat? Jadi gini, ketika piston nomor 1 berada di atas, nah, mungkin dari pabrik memberikan dokumentasi misalnya dari pabrik memberikan dokumentasi bahwa trigger angle-nya ada berkisar di antara 10 derajat atau 20 derajat. Namun, ketika menggunakan Speeduino, trigger angle yang dari pabrikan itu tidak berlaku lagi. Jadi jangan diisi dengan sudut angle dari data pabrikan karena sangat berbeda. Jadi harus menggunakan timing LED. Caranya cukup mudah. Posisi silinder nomor 1 harus ada di top. Kemudian pulinya dicoret ya, terserah puli sama frame mesin dicoret. Jadi diapal-apal ya. Misalnya sebentar, saya ada kertas enggak ya? Saya buat oretannya. Bentar, ada kertas enggak ya? Saya carikan kertas dulu. Sebagai contohnya, saya carikan kertas dulu. Nah, lanjut lagi. Nggak ada kertas, adanya kardus. Jadi, untuk mencari TDC itu silinder nomor 1 harus ada di top. Nah, semua mobil pasti ada pulinya, nggak mungkin nggak ada mobil yang nggak ada pulinya. Terserah ya, kan di puli kan dia lingkaran. Biasanya kalau masih standar pulinya dia itu ada tanda yang berlawanan dengan tanda lain. Setiap mobil tandanya macam-macam, ada yang besi dicoret atau besi yang menonjol. Kalau misalnya nggak ada, patokannya silinder nomor 1 harus ada di top. Klepnya nutup semua. Harus ada di top. Kemudian pulinya, kalau misalnya tanda dari pabrik nggak ada, coret aja sembarang, pakai tipek. Jangan besar ya. Cukup kecil aja. Karena kalau terlalu besar nanti kewalahan saat mencari TDC-nya. Nah, ketika di tandanya ini sudah dicoret, dari ini usahakan tanda yang di sini tanda mati, yang di sini tanda gerak, karena ikut puli. Begitu pulinya gerak, ini kan ikut bergerak juga. Nah, yang di sini harus mati. Diingat-ingat ya, posisi ini ada di mana. Dan ini nanti ketika pakai timing LED harus ketemu. Biasanya dan sangat kesulitan tuh orang-orang mencari TDC-nya di sini. Padahal ini hanya simpel sekali. Nah, kalau di tempat saya ini ketemunya 71. Nah, apa sih 71 itu? 71 itu ketika lampu timing LED berkedip, garis yang dipuli ini sama tanda yang di sesis ini ketemunya di angka berapa? Kalau tadi di tempat saya 71, kalau di Speeduino bisa min 360 sampai plus 360. Jadi ya kalau mau nyoba ya 360 kali starter kalau nggak punya timing LED. Nah,
Untuk yang tidak punya timing LED tidak usah khawatir. Mulai bulan depan yang order sama saya sudah dapat free timing light. Jadi timing light itu fungsinya untuk mencari garis yang di sini yang dipuli sama tanda yang mati di chassis ini ketemunya di angka berapa. Jadi nggak harus 71, kita harus nyoba kan lingkaran ya, lingkaran itu kan 360, nyobanya per 10 dibagi 4 aja, 1 2 3 4. Misalnya ini 0, coba lagi ke sini 90 ya, coba antara 10 30 sampai 40. Kalau misalnya nggak ketemu dari angka-angka ini, coba naikkan lagi, misalnya 60. Oh, 60 tuh garisnya ada di sini. Garis yang dipilih kok ketemunya di sini. Nah, tinggal dimajuin atau mundurin. Misalnya dimajuin ya ketemunya misalnya 67, ya udah ketemunya ini. Nah, caranya pakai timing light. Nah, timing light itu harganya kalau di online ya sekitar 400.000 sampai 1 juta macam-macam. Nah, kalau yang nggak punya cukup pakai lampu LED dikasih transistor. Nah, sebagai contoh seperti ini. Ini posisi starter ya. Ini adalah posisi starter. Sebentar saya ganjel biar enak. Saya merekam ini nggak ada persiapan, memang karena nggak pernah disiapin. Oke, ini fokusnya mana ya? Kelihatan ya fokusnya? Soalnya kameranya nggak kuat. Nggak fokus ya. Sebentar, ini RPM saya 200 ya. Coba saya turunin, anggap aja posisi starter itu biasanya berapa ya? Coba tak buat 60. Karena pelan banget nih. Coba kita gedein lagi. HP-nya jelek jadi nggak kelihatan. Padahal kalau nyatanya dia kelihatan. Nah, sebagai contoh, ini lingkarannya, pulinya ya. Ini tandanya di sini, tanda matinya. Dia ketemu topnya itu di mana? Misalnya di tempat saya kan 71, berarti ketika 71 dia ketemunya segaris sama ini. Ini sensitif banget ya, selisih 1 angka aja dia susah buat nyala. Misalnya kok tandanya di sini, tapi begitu timing LED yang dipuli ada di sini, berarti kan nggak cocok nih, harusnya kan di sini, karena TDC-nya ada di sini. Ya udah tinggal dikurangin aja, misalnya di sini angkanya 90, ya udah dikurangin ke depan berapa. Kalau misalnya dikurangin 90 sampai 0 kok masih di sini, ya udah negatif berarti bisa main 360 misalnya 340. Nah, kalau pas 340 ketemu di sini, ya udah ini TDC-nya harusnya nyala. Tapi posisi nyari ini harus timing light-nya, maaf bukan timing light sih, tapi spark enable fixed lock timingnya harus on. Kalau ini nggak on ya percuma, karena bakal manggil spark table yang ada di sini. Jadi orang-orang tuh sudah punya timing LED, TDC-nya udah ketemu, di starter nggak nyala-nyala. Ya karena ini enable fixed lock timingnya lupa di-on-kan. Itu harus di-on-kan. Tapi begitu udah ketemu, ya udah di-off-kan lagi ya. Karena kalau nggak di-off-kan, ya kasihan mesinnya nanti. Oke. Nah, ini model senternya harganya 35.000 ini di toko lokal saya ya. 35.000 ini dibongkar. Ini kurang terang sih soalnya baterainya nggak dicas. Ini berapa volt dia ngedrop ini. Soalnya saya masukin ke sini. Dia cuma 3,5 volt. Nggak kuat. Ya udah, berarti kalau pakai yang 12 volt, pakai aki langsung dia terang. Daripada beli 400.000 ya, pakai timing LED ini ada lebih dari cukup.
Besok kita tunjukkan ya di mobil. Nah, dia bisa kelihatan banget nih. Mungkin saya coba matikan lampunya ya, biar kelihatan. Daripada teman-teman beli timing LED harga mahal. Tuh. Nah, fokusnya kelihatan kan? Buat nyari timing LED. Nah, gimana sih kalau RPM-nya saya naikkan? Coba saya naikkan ya. Saya buat berapa ini? 2000. Kecepatannya bakal terang. Kita lihat ya. Pelan kan? Tuh. Mantap dia. Nah, ketika dia udah nyala, pas posisi timing LED on, dia akan segaris ini tandanya. Nah, akan segaris gini. Mantap ini. Daripada beli 400.000, mending beli 35.000 udah dapat timing LED buat Speeduino-nya. Oke, sekian dari saya ya. Jadi, kalau mau mainan Speeduino harus punya timing LED. Nggak harus beli. Kalau paham elektronika buat aja. Oh ya, ini nggak bisa dilangsung ya. Harus ada rangkaian tambahannya. Jadi yang beli sama saya besok udah dapat timing LED-nya. Nggak usah khawatir. Nggak usah beli yang harga 400.000, oke? Sekian dari saya, terima kasih.